Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sirel Aura Zulfanala dengan NIM 1612544 selaku kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Dampak Suhu dan Kelembapan Lingkungan terhadap Laju Pertumbuhan Jamur pada Stroberi, Roti Tawar, dan Kornet Daging. Latar belakang dari penelitian kami adalah pada kehidupan sehari-hari, khususnya di kalangan mahasiswa atau anak kos, masih banyak yang menyimpan makanan tanpa memperhatikan kondisi suhu dan kelembapan lingkungan. Padahal, kondisi lingkungan yang lembab dan suhu yang hangat sangat mendukung pertumbuhan jamur. Beberapa bahan makanan yang sering dikonsumsi seperti stroberi, roti tawar, dan kode daging sapi termasuk bahan yang mudah berjamur karena mengandung air dan nutrisi yang cukup tinggi. Jika dibiarkan, pertumbuhan jamur tidak hanya menurunkan kualitas makanan, tetapi berpotensi membahayakan kesehatan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh suhu dan kelembapan terhadap kecepatan pertumbuhan jamur pada ketiga bahan pangan tersebut. Kemudian, rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana pengaruh suhu penyimpanan terhadap pertumbuhan jamur pada ketiga bahan makanan tersebut. Yang kedua, bagaimana kombinasi perbedaan suhu dan kelembapan mempengaruhi waktu munculnya jamur. Yang ketiga, bagaimana pengaruh kelembapan dengan silika gel atau tanpa silika gel pada ketiga jenis bahan makanan tersebut. Yang terakhir, apa potensi bahaya dari mitotoksin bagi tubuh jika mengkaji secara teoritis. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dampak kelembapan terhadap laju pertumbuhan jamur pada makanan. Yang kedua, mengetahui dampak suhu terhadap laju pertumbuhan jamur pada makanan. Yang ketiga, membandingkan pertumbuhan jamur pada ketiga jenis makanan dengan suhu dan kelembapan yang berbeda. Yang keempat, mengkaji potensi terbentuknya mitotoksin akibat pertumbuhan jamur pada bahan makanan. Kemudian ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan eksperimen sederhana, di mana setiap sampel diberikan perlakuan yang berbeda. Pengamatan dilakukan setiap 24 jam untuk melihat waktu munculnya jamur pertama pada permukaan sampel. Seluruh proses pengamatan didukung dengan dokumentasi foto, kemudian hasilnya dianalisis secara deskriptif untuk membandingkan kecepatan pertumbuhan jamur pada setiap perlakuan. Sampel pada penelitian ini adalah buah stroberi, roti tawar, serta kornet daging. Perlakuan pada masing-masing sampel adalah sampel diletakkan pada wadah yang tertutup, lalu diletakkan pada suhu ruang tanpa silika gel, diletakkan di suhu dingin tanpa silika gel, dan diletakkan di suhu ruang dengan silika gel, serta diletakkan di suhu dingin dengan silika gel. Bagian yang selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil pengamatan, jamur tumbuh lebih cepat pada sampel yang disimpan pada suhu hangat dibandingkan sampel yang disimpan pada suhu dingin. Hal ini menunjukkan bahwa suhu hangat lebih mendukung aktivitas metabolisme jamur. Selain itu, sampel tanpa gel silika atau dengan kondisi kelembapan lebih tinggi menunjukkan pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan sampel dengan yang menggunakan gel silika. Selain itu, jika dibandingkan berdasarkan jenis bahan pangan, stroberi merupakan bahan yang lebih cepat ditubuhi jamur, diikuti oleh roti tawar, sedangkan kornet daging sapi menunjukkan pertumbuhan jamur yang paling lambat. Secara teoritis, kondisi suhu hangat dan kelembapan tidak hanya mempercepat pertumbuhan jamur, tetapi juga menyebabkan risiko terbentuknya mitotoksin yang berbahaya bagi kesehatan. Kemudian, bagian yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa suhu dan kelembapan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kecepatan pertumbuhan jamur pada bahan pangan. Penyimpanan pada suhu ruang dan kondisi lembab merupakan kombinasi yang paling mendukung pertumbuhan jamur. Sedangkan penyimpanan di suhu dingin dengan kelembapan yang lebih rendah dapat memperlambat pertumbuhan jamur. Stroberi menjadi bahan pangan yang paling rentan berjamur, sementara kornet relatif lebih lama jika disimpan dengan benar. Oleh karena itu, disarankan agar makanan mudah rusak disimpan di kulkas, menggunakan wadah tertutup, dan tidak dikonsumsi apabila sudah menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan jamur.
Berikut adalah lampiran foto hasil penelitian yang kami lakukan. Pada hari pertama, di suhu ruang, semua bahan makanan, baik menggunakan silika gel maupun tidak, masih belum menunjukkan adanya tanda-tanda pertumbuhan. Kemudian pada hari kedua, di suhu ruang, masih sama seperti hari pertama, masih belum menunjukkan adanya tanda-tanda pertumbuhan jamur. Namun pada hari ketiga, di suhu ruang, stroberi yang tanpa silika gel sudah terdapat satu buah yang ditumbuhi oleh jamur, sedangkan bahan makanan lain belum ditumbuhi jamur. Kemudian pada hari keempat, di suhu ruang, stroberi yang menggunakan silika gel sudah mulai tampak adanya jamur pada bagian permukaannya. Sedangkan pada stroberi yang tanpa silika gel sudah terdapat satu buah yang penuh dengan jamur dan satu buah yang mengalami pembusukan. Pada roti yang menggunakan silika gel terdapat dua buah jamur pada permukaannya, sedangkan yang tanpa silika gel masih belum terlihat. Untuk kornet yang menggunakan silika gel mulai tampak adanya jamur pada permukaannya, sedangkan yang tanpa silika gel sudah mulai mengalami pembusukan dan terdapat jamur-jamur hitam di atas permukaannya. Kemudian pada hari kelima di suhu ruang, semua bahan makanan sudah ditumbuhi oleh jamur dan sudah mengalami pembusukan. Kemudian pada hari ke-6 di suhu ruang, semua bahan makanan sudah tumbuh jamur dan sudah mulai mengalami pembusukan yang parah. Kemudian pada suhu dingin hari pertama, semua bahan masih terlihat bagus dan belum ada yang mengalami pertumbuhan jamur. Pada hari kedua, roti dan kornet masih dalam kondisi yang baik dan bagus, namun pada stroberi sudah mulai mengalami pembusukan. Pada hari ketiga, kornet dan roti masih dalam kondisi yang baik dan bagus, namun pada stroberi, baik menggunakan silika gel maupun tidak, sudah mulai ditumbuhi oleh jamur. Pada hari keempat, kornet dan roti, baik yang menggunakan silika gel maupun tidak, masih dalam kondisi yang baik dan bagus. Sedangkan pada stroberi, baik menggunakan silika gel maupun tidak, sudah banyak jamur yang tumbuh pada permukaannya. Pada hari kelima, roti dan kornet, baik menggunakan silika gel maupun tidak, masih sama, masih dalam keadaan baik. Sedangkan pada stroberi, pada yang menggunakan silika gel sudah mulai mengalami pembusukan dan sudah mulai tertutup semua bagiannya oleh jamur. Sedangkan yang tidak menggunakan silika gel terdapat satu buah yang masih bagus dan satu buahnya lagi sudah mengalami pembusukan. Pada hari kelima, roti masih dalam kondisi yang baik, sedangkan kornet sudah mengalami pertumbuhan jamur pada atas permukaannya. Sedangkan pada stroberi yang menggunakan silika gel, semua bagian sudah tertutup dengan jamur, sedangkan yang tanpa silika gel sudah mulai membusuk, tapi jamurnya belum menutupi seluruh bagiannya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.